Pemerintah menunda lagi pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Rencananya ASN akan pindah secara bertahap pada tahun 2025. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian struktur organisasi dan lembaga pada pemerintahan Prabowo, mengingat terdapat penambahan jumlah kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, pada 2026 pemerintah akan melakukan penyesuaian ulang jumlah ASN yang akan pindah dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur di IKN seperti jumlah kantor, hingga kementerian, lembaga, hingga jumlah hunian ASN. Rini menambahkan hingga kini peraturan presiden mengenai pemindahan ASN ke IKN Nusantara belum ditandatangani oleh kepala negara. Dengan demikian, jadwal pasti pemindahan masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, perlu dilakukan penyesuaian kembali agar kebijakan pemindahan sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan prioritas strategis dari pemerintahan ke depan. Untuk itu, Bapak Ibu pimpinan Komisi 2, pada tahun 2026 kami akan melakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 2 jam dan membahas sejumlah isu global. Presiden Prabowo menyebut pertemuan diantaranya membahas penerapan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan soal isu kemanusiaan Gaza. Ia mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan, yakni penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Presiden Prabowo juga menyebut Wakil Perdana Menteri Malaysia sebagai sahabat lama. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Malaysia juga membahas sejumlah kerjasama antar kedua negara. Sebelum bertemu Presiden Prabowo, Wakil Perdana Menteri Malaysia juga telah bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga mengunjungi kantor BNPB Indonesia. Ya, jadi saya terima kasih saya dikunjungi ya Wakil Perdana Menteri Malaysia, kawan saya lama, Datuk Seri, Datuk Tan Sri, you already Tan Sri? Zahid Hamidi. Zahid Hamidi. I must be careful. Jadi Pak Zahid Hamidi, sahabat lama. Jadi ya ini nostalgia lah banyak bicara. Walaupun kita menukar pandangan terhadap isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerjasama antara Malaysia sama Indonesia. Intinya itu ya. Oke, Pak, soal isu ekonomi membahas soal penerapan tarif Trump juga nggak sih, Pak? Ya, bagaimana kita nggak bahas? Itu kan lagi rame saat dunia lagi bahas. Layanan fast track atau jalur cepat keimigrasian bagi jemaah haji Indonesia kini telah diterapkan di 3 embarkasi utama. Layanan ini akan memudahkan proses keimigrasian jemaah sejak di tanah air sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi, Saleh Saad Al-Mirba, mengatakan kunjungannya ke Jakarta adalah untuk melihat langsung layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia dalam rangka mensukseskan ibadah haji 2025. Fast track merupakan bentuk perhatian serius kerajaan terhadap pelayanan ibadah haji. Program ini dirancang untuk mengurangi kelelahan jemaah serta mempercepat alur kepulangan barang dan proses kedatangan di Tanah Suci. كان سكنهم وهذا كل التنظيم لاقى استحسان كثير من الحجاج، ولذلك يعني حكومة المملكة العربية السعودية الحمد لله والمسؤولين والقائمين وفريق العمل القائم بهذه المبادرة يهتم اهتمام كبير بالجوانب التفصيلية لهذه المبادرة ويسعى إلى استمرارها إن شاء الله وتطويرها في المستقبل إن شاء الله. Pemerintah Indonesia menyebut baik program ini dan menargetkan perluasan layanan ke daerah lain. Namun Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan proses pengembangan dilakukan secara bertahap karena sistem ini membutuhkan kesiapan teknologi dan integrasi data calon jamaah yang ketat. Saat ini layanan fast track baru tersedia di 3 embarkasi, namun Kementerian Agama menargetkan perluasan ke Medan dan Makassar.
kita bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Kan yang paling berat dalam fast track itu kan mengidentifikasi calon itu ya. Ada pemalsuan berkas. Nah, nanti kalau kita menggunakan IT akan datang, maka itu semuanya akan lebih mudah fast track itu. Dan saya kira juga kita akan mengupgrade, Saudi Arabia juga nanti akan mengupgrade, kami juga mengupgrade, sehingga dengan akan terjadi kemudahan. Tahun ini enggak. Ya, karena kami tahu diri bahwa kami tidak mau merepotkan Saudi Arabia ya. Karena kalau kami pasarkan sekarang yang repotkan Saudi. Tugas kami tidak akan merepotkan pemerintah Saudi. Kami akan meringankan bebannya Saudi. Fast Track menjadi bentuk sinergi dua negara dalam memberikan pelayanan terbaik ibadah haji 2025. Dengan penguatan sistem dan kerjasama lintas negara, Indonesia berharap seluruh jemaah nantinya bisa menikmati proses keberangkatan yang cepat, aman, dan nyaman. Dari Jakarta, Wenda Nura, Auliansyah, iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Satyo Hadi buka suara usai dirinya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai juru bicara Presiden. Mensesnek juga menampik perihal isu reshuffle Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Jubir, ini konfirmasinya Mas boleh? Enggak, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Di kantor komunikasi kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa. Nah, saya selaku Mensesnek diminta oleh Bapak Presiden diminta untuk ikut aktif membantu, termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan dari program-program tersebut. Presiden Prabowo Subianto meminta semua menterinya untuk merapatkan barisan. Istana Kepresidenan pun tekankan bahwa Kabinet Merah Putih solid. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada menteri-menterinya untuk merapatkan barisan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan jajaran Kabinet Merah Putih solid. Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum aja gitu. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu gitu. Tapi itu untuk menjaga semangat gitu. Nggak ada kerenggangan. Semua solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian. Pesan rapatkan barisan disampaikan Presiden Prabowo saat menghubungi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat acara Halal Bihalal. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Dalam acara Halal Bihalal hadir sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan iNews melaporkan.